Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kita sudah berapa hari tidak review ya, review produk. Dan kali ini kita akan review produk lagi dan kebetulan juga barangnya baru datang. Saya belum buka, ini saya sekalian unboxing untuk Anda lihat semua ya apa barangnya. Tapi sebelum kita mulai, kita ngopi dulu ya. Ini kopi pahit. Kita kopi pahit dulu. Bukan kopi pahit sih, kopi tanpa gula, tapi nggak pahit kok ya. Kalau kita bener bikinnya nggak pahit. Terasa nikmat karena masih suhunya sekitar 80-85, ini masih enak. Kalau udah dingin, kopi itu akan jadi pahit ya. Jadi kalau Anda bikin kopi tanpa gula, itu nggak usah diaduk, langsung aja Anda taruh airnya dengan kopinya. Nah itu Anda diamkan aja sekitar ya berapa menit ya, 1 menit mungkin ya, terus habis itu Anda minum, enak banget ya, tidak pahit. Oke, kita langsung aja buka ya. Kita unboxing. Saya cari, waduh tadi belum disiapin juga ya. Untuk buka ya kita pakai ini aja. Jadi ini satu produk baru ya, satu produk baru dari Eskom. Nah dari Eskom. Jadi saya kemarin di YouTube sempat ada yang nanya gimana caranya kalau mau endorse ya. Oke, saya kasih alamat dan langsung direspon dan dikirim barangnya ya. Terima kasih sekali buat Pak Agus ya yang sudah merespon, dan saya juga sudah merespon. Dan inilah barangnya ya, dikirim dari mana nih? Dari Jakarta ya, Jakarta, dari Pak Agus ya. Ini Eskom FC10 Pro ya, Eskom FC10 Pro. Jadi kalau Anda mungkin lihat dosnya, ini sama dengan produknya Fascom pernah kita review ya. Tapi ini beda ya, ini beda merek ini, Eskom FC10 Pro. Nah saya juga penasaran apa yang beda ya, apa yang beda, karena kalau saya lihat sih dari boxnya ini kayak boxnya Redel ya, Redel. Jadi kalau Redel itu kayak kulit jeruk gitu ya. Mungkin Fascom yang baru juga sama, ini sama dengan Fascom yang baru sekarang kayak kulit jeruk gitu ya ininya, boxnya. Jadi niat boxnya ini bagus juga ya kalau kita lihat secara sesama ya. Oke, mari kita sama-sama unboxing. Kita buka Eskom FC10 Pro, apa saja yang ada dalam box ini, dan nanti kita akan tes seberapa kuat atau seberapa besar watt yang dikeluarkan, karena di sini spesifikasinya 10 watt. Mari kita sama-sama kita unboxing. Kira unboxing radionya ya. Kalau dia dari depannya seperti ini ya, two-way radio, matrix display, semuanya seperti itu. Kemudian di sini ada tulisannya Eskom, sederhana sekali tulisannya, dan ininya ya, barcode-nya ya, tidak ada warna-warni. Di sini hitam tok. Nah di sini dari PT Auto Plaza Indonesia. Nah ini PT Auto Plaza Indonesia. Kemudian ya seperti ini, samping bawah seperti itu. Oke, ini yang saya bilang tadi, dosnya ini agak sedikit nih. Kalau kita lihat Redel kan kayak gini ya. Oke, kita akan buka apa isinya. Saya rasanya kok kayak berat gitu ya, buka tadi barang agak berat, tapi ya nggak tahu, mungkin baterainya kali ya. Nah di sini ada kartu garansi. Ini kartu garansi dari Eskom ya, kartu garansi dari Eskom seperti ini. Kemudian di sini ada user manual seperti ini, agak tebal lumayan user manualnya.
Kemudian kita biasa dapat desktop, chargernya, dapat chargernya. Kemudian, nah kita dapat antenanya. Antenanya ini persis TYT, Fastcom dan ini ya. Oke, kemudian kita dapat HT-nya. Nah, HT-nya ini juga masih mirip-mirip dengan tipe yang lain ya. Ya mungkin satu pabrik kali ya, satu pabrik ya. Di sini Eskom, kemudian di sini power 10 watt, kemudian frekuensi sama, dan ini konektornya seperti ini, kemudian ini antenanya. Oke, kemudian baterainya cukup besar juga. Ini yang bikin berat, baterainya besar ya. Di sini baterainya 4000. Wah, ini makanya kok saya rasa agak berat ya. Baterainya 4000 nih. Lumayan besar nih. Kalau biasanya ada yang 3800, 3000 berapa ya? 3600, ini 4000 nih. Makanya kok kerasa berat tadi saya megangnya ya. Oh bener ya, berat ini 4000. Oke. Kemudian dapat belt clip seperti ini. Kita dapat tali juga, ini talinya ya. Oke, kita tinggalkan untuk pernak-perniknya ini. Jadi secara overall itu desainnya ya mirip-mirip dengan produk yang lain. Sama dengan produk yang lain, tapi ini baterainya besar ya, 4000 nih, 4000. Kemarin saya review Wirecom itu 3000 berapa gitu ya, ini 4000 nih, agak besar ini, agak berat, makanya saya buka kok berat tadi ya. Oke, kita pasang, kita coba hidupkan untuk radionya. Saya akan hidupkan. Ya, seperti biasa kalau saya hidupkan ini layarnya pasti terlalu terang ya. Anda mungkin tidak lihat ya. Kalau secara langsung di display kita nggak kelihatan ya. Ini display saya nggak kelihatan ya. Di sini nggak kelihatan nih. Oke, nanti saya coba rubah dulu ya. Saya rubah dulu untuk like-nya. Ini kalau tidak dirubah dia akan terlalu terang. Nah ini saya rubah ya. Ini sudah saya rubah menjadi 3. Nah, jadi kalau sudah rubah 3 kan kelihatan di kamera ya. Sudah kelihatan di kamera dan menunya bisa kita lihat menunya apa saja nih. Jadi untuk menunya itu sama dengan produk yang pernah saya review ya, Fastcom ya, seperti itu, sama persis dengan Fastcom FC UV98, persis sama. Cuman untuk bodinya kayaknya ada sedikit beda mungkin ya. Ini ya kalau nggak salah ya, lekukan ini ya. Kalau nggak salah saya ya. Tapi nggak tahu ya. Saya nggak bawa barangnya sih, tapi ya udah. Kayaknya ada beda sedikit ya, nggak tahu di bagian mananya yang beda. Oke, seperti itu. Kita lihat menunya. Di sini voice on, itu kalau voice on ya seperti ini. Nah itu. Kalau kita matikan, nah ini mati. Ini message open set itu apakah message atau apa? Ini saya biasa pakai DC aja. Jadi kita ketika buka itu misalnya seperti ini, saya matikan. Kalau saya buka itu masih 8 volt, berarti ini full baterainya ya. Kita lihat. Nah, 8,4 volt ini full. Berarti ini baterai ini siap untuk dicoba powernya nanti ya. Jadi kalau 8,4 ini full, jadi bisa kita coba nanti berapa power outputnya dari radio ini. Nice ya. Jadi baru di unboxing udah full baterainya. Mantap. Kemudian di sini Fox power high. Ini powernya ada 3 level ya, middle, low, high, middle ya. Oke.
Kita coba low aja dulu nanti. Square di sini sampai mentoknya 9 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 12 weight ini bisa on bisa off, kita off kan aja dulu dual weights-nya. Kemudian LED auto, maksudnya berapa tidak dipakai mati gitu ya. Ya seperti itu. Like ini untuk keterangan warna ini. Jadi kalau saya tadi 7 pertama kali buka kan nggak bisa dilihat di kamera ya. Jadi ini dikurangin sampai 3. Nah ini sekarang kamera bisa menyoting ini, bisa menampilkan menu-menunya, karena kalau tadi terlalu terang nggak bisa kelihatan tulisannya. TOT, time of timer ya standar, Fox, Switch, Roger, RxF, scan. Ini ya seperti itu ya, menunya sederhana aja. Kemudian ini juga di sini bisa VFO, bisa memori. Nah ini kita tinggal mencet-mencet ini. Kalau tekan lama dia radio ya. Coba ya saya tekan lama. Nah ini udah pindah ke radio. Kalau sekali lagi ini memori radio. Kalau sekali lagi ini VFO radio. Jadi radio juga ada memorinya, ada VFO-nya. Jadi saya misalnya ini atau ini ya yang ada berita, coba aja kita coba tes suaranya seperti apa. Aduh. Kita lihat suaranya, kita dengarkan suaranya ya, maksud saya. 19 di Kota Magelang, Jawa Tengah meningkat. Uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM sementara dihentikan. Mereka kami masih akan hadirkan untuk informasi lainnya. Oke, untuk suara bagus ya. Standar dengan Retevis, dengan Fastcom, dengan ini juga sama. Jadi suara sama, mungkin satu pabrik ya. Oke. Kita keluar aja, kita pencet ini agak lama nanti jadi ke VFO ya, seperti itu. Oke, untuk modulasi kita akan coba, kita coba ya modulasi, kita tes di frekuensi pengujian sebentar 1455550. Saya akan tes di sini. Ini powernya high, kita coba kasih low dulu. Ini powernya masih high ya, ternyata. Nah ini step kita rubah ke 5 kilo aja, standar 5 kilo. Ini bandwidth kita wide sementara, kemudian power ya kita pindah ke low. Ya oke, power ke low. Ini power sudah low, kita akan coba untuk modulasi dari Eskom ini. Coba FC seperti biasa. Sebagai monitoring kita menggunakan Alinco. Di sini DJW 10 ya sebagai referensinya. Saya pakai ini. Tapi ini kenapa ya sebentar ya. Saya coba set dulu scale-nya. Kemungkinan ya di sini ada Superius ya. Kita coba set dulu ya sebentar ya. Oke, kita sudah set karena tadi ada Superius nggak hilang-hilang. Saya pindah ke 173 ya. Kita cuma untuk ngetes saja di sini nggak apa-apa ya, untuk ngetes modulasi. Oke, kita akan coba dengarkan ya modulasinya dari Eskom. Saya bandingkan dengan Wearcom WR88 Plus. Saya bandingkan dengan ini ya. Ini adalah Eskom. Kita coba. 1 2 3 Eskom. 1 2 3 Eskom FC 10 Pro. 1 2 3 Eskom FC 10 Pro. 1 2 3 Wearcom BR88 Plus. Wearcom BR88 Plus. Ini harus saya kecilkan, Wearcom WR88 Plus. 1 2 3 FC 10 Pro. Oke, kalau untuk modulasi FC 10 Pro ini ngebas ya suaranya.
Jadi dia cenderung ngebas, dan dibandingkan dengan Wirecom, kenceng Wirecom. Terus terang untuk suara masih kenceng Wirecom jauh ya untuk kekencangan suara ya. Di ekstra, maksudnya di mic standarnya dari bawaan. Jadi Anda perhatikan ya, kalau mic itu di sini nih, ini lubang mic-nya dari Eskom ada di sini ya. Jadi kalau bicara ya di sini, arahkannya jangan di sini, nanti Anda kurang kuat ngomongnya ya. Oke, itu untuk Eskom FC10 Pro. Nah, sekarang kita langsung tes untuk powernya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Oh ya, saya lupa ngasih tahu. Ini harganya di harga Rp550.000. Ini harganya Rp550.000 untuk yang 10 watt. Jadi nanti Anda jangan nanya-nanya lagi ini harganya berapa ya. Oke. Karena ini harganya Rp550.000, mudah-mudahan itu belum naik ya. Jadi harganya mencoba power dari radio ini, seberapa kuat power radionya untuk Eskom FC10 Pro. Ya. Kita pasang dulu konektornya. Nah, konektornya seperti ini ya. Jadi konektornya seperti ini, dia bukan seperti bopeng. Jadi dia keluar ini ya. Ya, kita pasang dulu. Kita akan coba di frekuensi 1455550. Nah, di sini aja. Kita coba untuk low power dulu ya. Kita tes, ini sudah 5 watt. Kemudian ini power. Kemudian ini forward ya. Oke, kita coba untuk powernya berapa nih, kita lihat. Saya transmit ya. Ya, low powernya itu ada di 2 watt ya. Sekali lagi, low powernya ada di 2 watt. Sekarang kita akan pindah ke middle. Nah, middle ini VHF ya, middle-nya berapa, kita lihat middle-nya. Saya transmit. Oh, 5 watt lebih. Kita coba pindah ke skala 20. Ya, 5,5 kurang ya. Jadi 5 watt lebih sedikit. Jadi 5 watt lebih dikit nih tuh. Kalau untuk middle-nya. Sekarang kita coba ke high power. Kita coba ke high power ya. Low sudah, middle. Jadi low-nya tadi 2 watt. Kemudian middle-nya itu 5 watt lebih. Sekarang high-nya berapa? Kita lihat sama-sama. Ini baterai udah full ya, kita lihat. Ya, 10 watt. Pas. Ya, kadang goyang-goyang, nggak apa-apa. Tapi tadi 10 watt ya, pas ya. Ya, 9 watt kurang dikit. Ya, seperti itu. Jadi 10 watt kurang dikit banget. Ya, sekali lagi kita lihat. Jadi ini ya seperti itu. Kalau ini hampir sama dengan Fastcom, jadi seperti itu. Jadi kalau kita pencet, dia kadang 10 terus turun dikit ya. Nah, seperti itu. Jadi hampir 10 kurang dikit ya. Sekarang kita langsung aja ke UHF-nya. Kita coba di 43500. Ini saya coba low-nya dulu ya. Saya coba low-nya dulu. Nah, ini udah low ya, sorry. Kita coba low-nya 435. Berapa low-nya? Low-nya setengah watt. Untuk di UHF kita coba middle. Middle-nya 1,5 watt kurang dikit. Kita coba di high ya. Nah, ini kita coba di high ya. Oke, kita coba di high power. Berapa di UHF-nya? 10 watt. Jadi sama ya dengan Fastcom ya. Jadi kalau UHF-nya malah lebih gede ya, 10 watt. Terlihat ya, 10 watt seperti itu. Jadi ini adalah alternatif lagi buat teman-teman mau beli AHT 10 watt. Ini ada merek Eskom ya. Nanti Anda coba aja cari di online. Dan ini SWR-nya dari antena Eskom ini seperti apa? Kita akan coba cek. Untuk di
VHF dulu ya, kita akan tes di VHF. Saya start di 139 MHz sampai di 174 MHz. Oke, kita lihat SUR-nya. Ya, dia ternyata sempit juga ya. Sempit, ini tidak seperti yang Fastcom, tapi lumayan lah. Ini dirapi masuknya. Jadi masuknya di bawah nih. Jadi dari 139 malah bagus nih. 139 sampai 142 ya, 142.500. Jadi antenanya matchingnya di bawah. Ini kalau Anda anggota rapi ya, ini cocok antenanya dipakai ini. Untuk Eskom ini cocok banget ya. Nih, cocok sekali nih, di bawah matchingnya nih tuh 141 ya kan, di bawah dia. Oke, kita coba untuk UHF nya. Kita start di 430 MHz sampai stopnya di 480 ya. Oke, kita lihat untuk antenanya. Kalau di UHF kita lihat ya, di UHF ini dia bisa bekerja di 430 sampai di, wah lumayan ya, sampai di 446 ya. Sampai 448 juga masih boleh nih, masih bisa di 448 masih bisa, 450 masih bisa. Jadi 430 sampai 450 masih bisa dipakai antena ini ya, masih bagus ya. Kalau di UHF-nya bagus ya, antenanya masih bisa dipakai dari bawah sampai atas masih bisa. Jadi 430, tadi 430 ya, 430 sampai 450 masih oke ya. Nih masih oke kan? Oke, seperti itu kalau untuk yang UHF. Kalau yang VHF tadi di bawah ya frekuensinya, jadi 138 sampai 142 ya. Jadi buat Anda anggota rapi, nah ini untung nih, nggak usah ganti antena ya. Jadi kalau Anda yang kerjanya di bawah, ini nggak usah ganti antenanya ya. Jadi ini sudah oke ya dipakai. Tapi kalau yang di amatir misalnya di orari ya terpaksa harus ganti nih. Anda harus ganti, bisa pakai RH519, bisa Anda pakai RH77B, atau kalau ada yang lain ya bisa juga Anda ganti. Yang penting antenanya sesuai dengan review-review yang saya sudah pernah saya sebutkan ya di video-video saya. Oke, itu dia untuk Eskom. Jadi ini penampakannya sama persis dengan Fastcom. Tinggal Anda saja kebutuhannya mau yang mana ya. Tinggal Anda kebutuhannya mau yang mana, apakah Anda mau yang Eskom atau yang Fastcom, itu terserah Anda, pilihan jatuh di tangan Anda ya teman-teman. Yang jelas ini juga radio ini juga worth it ya. Kalau makanya saya tadi buka kok berat gitu ya. Saya buka agak berat, ternyata memang bener ya, di sini 4000 ini baterainya 4000. Jadi lumayan agak besar ya. Oke, seperti itu untuk Eskom. Sekarang kita akan coba install softwarenya, kita coba ya. Software dari FC10 Pro dari Eskom. Nah ini HT-nya Eskom. Kita akan mempergunakan kabel data ya. Ini punya Retevis ya. Sebenarnya sama aja ya, Retevis Bofeng itu sama ya. Jadi kita akan coba. Kita pakai kabel data ini, kita colokin dulu ya. Sebentar ya, pelan-pelan colokin ya, masuk. Sudah, kita masukin ke port USB. Kita masukin ke port USB ya, sudah masuk di port USB itu ya. Di situ kita coba untuk hidupkan radionya ya. Radionya dihidupin.
Nah, ini kita coba powernya di low kan saja ya. Kadang-kadang dia transmit sendiri kalau pada saat tidak dipergunakan. Biasanya ada juga seperti itu HT yang kalau tidak dipergunakan, kalau dicolokin dia hidup ya. Oke, kita coba untuk aktifkan softwarenya. Jadi ini penampilan pertama software dari, nah ini kita besarin. Ini saya pakai netbook ya, netbook lama. Jadi tadi kalau Anda punya netbook lama seperti ini, saya kan pakai XP. Jadi perlu install lagi Net Framework 2 poin berapa itu ya, disuruh tadi itu. Jadi kita install, setelah kita install baru kita bisa jalankan program ini. Tapi kalau untuk Windows yang baru seperti sekarang ini ya, ada Windows 8, Windows 10 itu nggak ada masalah, langsung jalankan aja programnya, sudah bisa kita lakukan ya. Nah, ini di sini biasanya kita mesti setting dulu portnya ya. Nah, ini kayaknya yang aktif 3, kita klik aja 3 atau enter. Setelah itu kita akan baca ya. Ini kita klik, ada tulisannya read ya, kita baca. Dia akan membaca ya, dari radio dia akan membaca seperti itu. Nah, sukses. Nah, ini isi dari yang ada di HT tadi ya. Jadi nanti tinggal kita mau isi apa aja di sini ya, terserah Anda. Memorinya sampai 100 berapa? 190 lebih ya. Ya 190 lebih kalau nggak salah. Ya 184 nih. Mentok di 184. Nah, 190 berapa ini? 200 ya. Jadi sesuai dengan spesifikasinya itu 200. Jadi mentoknya sampai 200 memori ya. Oke. Jadi ini gampang nih, tinggal isi-isi aja. Ini RX frekuensi, TX frekuensi. Misalnya kalau kita crossband ya tinggal kita isi aja di sini, kemudian kasih nama di sini. Saya contohkan seperti misalnya kita mau ngisi satelit IO86 misalnya gitu ya. Di sini RX frekuensinya di 435.890 gitu ya, atau 880 gitu aja ya, 880. Oke, terus TX-nya dia di 145.880. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini off, decode off. Nah, encode itu berarti tune transmitternya di sini 88,5 seperti itu ya. Power kita kasih low saja. Kemudian step di sini 5 kilo wide, oke. Kemudian di sini kita kasih nama. Di sini saya kasih nama IO 86 TX1 ya, IO 86 TX1. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit traffic darat Pak Pri. Jadi memang tadi saya hubungi Pak Pri untuk kita mau coba radionya. Jadi nanti kita akan coba ya. Oke. Jadi ini sudah ya. Kita tulis di sini IO 86 TX1, TX2, TX3 dan seterusnya gitu ya. Ini contoh aja ya, seperti itu. Setelah kita selesai mengisinya, di sini saya akan coba untuk melihat dulu ini channel, oke, VFO seperti ini yang sesuai kita isi tadi ini ya. Kemudian saya akan buka basic ya, basic di sini. Nah, di sini basic. Jadi info screen ini voltage ya, pertama voltage, kemudian ini standar, oke. Bisa ngisi nama nggak? Kita coba lihat ya. Di sini nggak ada ya. Oke, kita coba lihat di radio. Nah, ini radio kalau Anda memang mau ngisi ya, nanti di preset di sini, misalnya channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu nanti sesuai dengan radio kesayangan Anda tulis saja di sini, misalnya 100 berapa, berapa. Nah, nanti ketika Anda masuk di memori radio, nanti tinggal dipencet-pencet aja memorinya yang sesuai di sini ya. Itu enak sekali. Kemudian saya akan coba lihat
fungsi yang lain ya. Frequency range kayaknya udah oke. Kemudian DTMF. Nah, seperti ini DTMF dalamnya. Ini untuk ngisi DTMF ya. Jadi nada itu tone itu ya. Kemudian basic ini tadi yang saya maksud, ini kan kita mau ngisi nama gitu ya. Jadi mau ngisi nama ketika radio dihidupin itu ternyata di sini tidak bisa ya. Coba kita pilih dulu chart string. Oh bisa, ternyata setelah kita pilih chart string itu bisa keluar. Nah, misalnya saya kasih nama di sini Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu ya. Terus yang kedua saya kasih nama saya di sini, saya tulis nama saya aja. Ya, di situ nama saya seperti itu. Nggak usah panjang-panjang, itu aja singkat. Oke. Setelah kita kasih nama udah, kita enter. Udah enter ya, kita save ke radionya. Ini kita save ya. Kita save. Kita read. Ya, itu dia berkedip-kedip ya, berarti ini sudah menyimpan ke radionya. Oke, sukses. Oke, kita tutup programnya, kita tutup. Kita coba buktikan, kita buka radionya. Apakah tadi sesuai dengan perintah saya itu ada nama ketika kita buka? Benar ya, ada nama itu. Dan ini memori apakah sesuai dengan yang kita program tadi? Nah, ini memori 1 kita coba. Oh, sorry. Jadi karena ini kita harus setting dulu ya. Kita harus setting dulu untuk, nah ini ada nama ya. Sorry, nggak usah setting lah, ternyata sudah ada nama nih. Ini sesuai dengan yang kita memori tadi IO86TX1. Seperti itu contohnya. Jadi mudah sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ngetes resipnya dan transmitnya. Radio ini saya akan sudah hubungi Pak Pri, kita langsung aja. Udah mau asar, jadi kita cepet-cepet aja. Mudah-mudahan beliau sudah ada di sini ya. Saya coba kontak Pak Pri. Yankee. Oh, sebentar, kita pakai low dulu ya. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Gimana Pak Pri, bisa didengar? Ya, 5920 dB laporannya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee. Oke, KSL Pak Pri, saya pakai antena Basoka ya, pakai antena Basoka, pakai low power 20 dB begitu ganti. Ya, biasa 20 Listriknya dB. peka ya. 934 Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, gua anti. KSL Pak Pri. Saya coba ke middle ya. Kita coba middle. Ya, silakan ganti antenanya. Iya gitu. Itu yang dia suruh yang bukan ganti antena, kita naik ke middle. Standby. KSL Pak Pri, ini saya coba middle, berapa diterima begitu Pak Pri ganti? 40. 40 middle. Kan 60, 40, hampir ke 60 ganti. Oke, KSL Pak Pri. Kalau gitu sekarang saya ke high power Pak Pri ya, saya ke high power. Kita high power. Oke Pak Pri, sekarang saya high power, bagaimana Pak Pri, diterima ganti? 10 mantap, 60 mantap begitu ganti. KSL Pak Pri. Kalau untuk audio gimana Pak Pri, bagus nggak ganti? Empuk ya, audionya empuk, didengar middle high middle-nya nampak terdengar empuk itu ini ganti. KSL Pak Pri. Oke, kalau gitu Pak Pri. Oke, sip. Sebentar Pak Pri. KSL yang berapa tuh Peter Sierra Yankee yang Charlie itu yang India Zulu, bisa didengar Pak Pri ganti? Wes, bisa didengar bagus. Demikian pakai bowfeng gitu Om Edi, matur suwun. Saya tak asal dulu ya, 73. Oke, KSL. Thank you Pak Pri. Terima kasih. 73. Oke teman-teman, jadi RX-nya juga oke ya. Jadi Pak Pri pakai bowfeng, kita bisa receive menggunakan Escom. Jadi Escom ini juga cukup peka, tidak budek antenanya. Radionya bukan antenanya.
Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, ini hasil review saya, jadi full lengkap review dari Eskom, sorry saya salah ngomong lagi. Jadi review lengkap dari Eskom FC10 Pro. Jadi sekali lagi ini Eskom FC10 Pro dan softwarenya juga tadi kita gunakan software dari FC10 Pro ya. Jadi buat Anda semua yang mungkin melihat AT ini cukup worth it juga untuk dimiliki. Ini harganya 550.000. Jadi banyak HT di pasaran ya, untuk merek-merek itu sudah hampir-hampir sama, harga juga hampir-hampir sama. Tinggal Anda saja yang menentukan bagaimana, mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan Anda sehingga tidak bisa kita katakan satu HT ini lebih baik, ini lebih baik, ini lebih baik, tidak bisa. Tapi saya udah mereviewkan untuk Anda semua, tinggal Anda yang menentukan seperti apa pilihan Anda. Jadi kalau untuk power ini cukup mumpuni ya, power. Jadi 10 watt untuk di UHF, 9 watt lebih, hampir 10 watt untuk di VHF. Powerfulnya untuk transmit high powernya. Kemudian untuk modulasinya seperti yang saya katakan tadi, ini ngebas jadi soft ya, lebih lembut ya ini dibandingkan dari Wercom, tapi memang nggak terlalu kencang karena tadi itu ya, lebih soft, lebih ngebas. Kemudian untuk resipnya juga peka, jadi ini resipnya peka untuk Eskom FC10 Pro ini. Jadi sekarang tinggal tergantung Anda, pilihan Anda seperti apa. Dan ini baterainya juga 4000 miliampere, jadi gede banget. Makanya saya buka tadi, saya kok berat ya kotaknya, ternyata memang baterainya gede ya, 4000. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya untuk review Eskom FC10 Pro. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Charlie Tinggi Zulu 73. Bye bye.